Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke tutorial cara menghapus data barang. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat edit dan update data barang ya. Kali ini kita akan membuat hapus atau delete data barang. Jadi ini ketika menghapus dia tidak langsung hilang datanya, tapi muncul dulu papan atau jendela pesan yakin ingin dihapus. Nanti kalau ya baru datanya hilang, tapi kalau tidak ya tidak jadi gitu. Jadi tidak langsung. Nah, sekarang berarti kita akan membuat tombol baru nih di sini. Warnanya merah, tulisannya hapus. Tapi ketika diklik nanti muncul pertanyaan dulu, apakah yakin data ingin dihapus gitu. Nanti kalau dipilih ya baru dia benar-benar kehapus. Oke, sekarang kita tambahkan, masuk ke list data barang. Lalu di sini kita tambahkan di bawahnya ya. Ini kita ke bawahin aja biar rapi. Nah, ini kita copy aja. Ini nggak usah ketik ulang. Nah, di sini diganti jangan edit, tapi hapus. Tapi nanti saja. Ini kita kosongkan saja nih. Di sini kita pagarkan saja. Ini jadi warnanya merah atau danger, lalu ini tulisannya jadi hapus. Hapus. Tapi di sini kasih keterangan on click. Nah, tambahin atribut on click. Jadi href itu adalah hyperlink reference. Jadi dia larinya kemana gitu. Sedangkan kalau pagar itu dia ke dirinya sendiri gitu. Jadi tidak bergerak kemana-mana. Nah, on clicknya kita tambahin hapus, kurung buka kurung tutup. Nah, masukin ini ID barang tuh, lalu taruh di sini paste. Ini kita kasih kutip saja. Nah, berarti kita butuh function JavaScript namanya hapus. Taruhnya paling bawah aja. Script. Nah, nggak salah. Di sini berarti function hapus, kurung buka kurung tutup. Nah, di sini ambil $ID underscore barang. Berarti di sini karena kita mau muncul pertanyaan namanya apakah yakin data ingin dihapus. Nah, itu pakai perintah confirm. If confirm, nah ini kan ketik pertanyaan yakin ingin dihapus. Nah, datanya 2, 3 deh biar gurih. Terus enter. Nah, kalau pilihannya ya, maka tambahkan dokumen titik location. Nah, di sini tambahkan di sini php echo base underscore url, kemudian barang garis miring hapus. Nah, data dikirimnya ini kutip 2 di sini ya. Nah, di sini kutip 2. Nah, karena dia berupa JavaScript berarti pakai plus. Apa ini ID barang? Koma. Tuh.
Kita tes ya, kita refresh. Nah, muncul tuh hapus. Saya mau hapus yang nomor 3. Klik. Nah, misalnya kayak gini. Kalau cancel dia balik lagi tuh. Tapi kalau kita yes, kita oke. Nah, dia lari ke sini. Barang hapus 3. Tapi pesannya kok kenapa 404 patch not found? Pasti udah mulai pinter nih, udah mulai tahu sekarang. Kenapa begini? Ya karena kita belum punya ini. Belum punya function namanya hapus. Gimana? Di sini, di controller barang. Jadi dipahami gitu. Kenapa ini tuh hilang? Jadi saya sengaja munculkan errornya supaya kita tahu. Semakin kita berlatih kita semakin tahu, oh ini kalau error berarti ini kontrolnya nggak ada. Kalau kontrol barang mah udah ada, cuma si ini nih function hapusnya belum ada. Berarti kita mesti ngapain kalau misalnya function hapusnya belum ada? Ya betul, berarti kita masuk ke kontrol barang gitu. Tambahkan di sini. Function hapus. Nah, berarti kalau hapus kan dia tinggal menghapus ya. Tapi dia nangkep dulu nih. Dia nangkep dulu. Nah, dia sama kayak edit, berarti ini kita copy dari edit tuh. Nah, kita copy semua. 3 aja nih, sampai sini 3. Ingat ya, bukannya kita malas ngetik, tapi ini kan kita sendiri yang bikin gitu. Jadi kalau emang ngerasa kayaknya udah pernah ngetik deh sebelumnya, ini kayaknya hampir sama deh, ngapain ngetik ulang, capek gitu kan, gak ada nilainya juga kalau misalkan kita ngetik lagi dari awal terus kemudian wah keren ya katanya, ngetiknya panjang lama gitu kan. Nggak perlu, kalau perlu copy paste aja, nggak usah ngetik gitu kan. Kita tahu, yang penting kan kita tahu cara bikinnya. Nggak usah soal ngetik, capek. Kayak di barang Fiori segmen 3 nih, sama nih, Fiori segmen 3 nih. Ini adalah nama domainnya atau nama folder. Nah, ini kontrol berarti segmen pertama, function hapus segmen kedua, nilai 3 ini adalah segmen ketiga. Nggak harus 3 ya, misalkan saya ganti misalkan yang pertama nih. Tuh, ini kan 1. Ini adalah segmen ketiga gitu. Nah, kemudian kita load model, barang model. Nah, di sini jangan get barang detail tapi hapus. Tuh. Berarti ini nggak usah pakai ini data barang, karena kan tinggal hapus. Barang model hapus ID barang gitu. Nah, terus tambahin sini. Tuh. Tuh. Dikasih pesan pas data, pesan data sukses terhapus. Redirect ke barang gitu. Nah, kita udah punya function hapus nih. Coba kita refresh. Nah, pesannya beda lagi, error. Tapi kenapa saya ulangi kembali, kenapa saya sengaja munculkan error supaya kalian semua belajar. Ya kalau bikin langsung apa namanya benar semua ya bukan belajar namanya, itu udah jago gitu. Nah, sekarang kenapa nih errornya tuh, barang model hapus, nggak ada, undefined belum ada. Berarti gimana? Ya kita bikin nih namanya hapus, di mana, di barang model gitu. Kak, barang modelnya tuh belum ada hapus, berarti sini tambahin public function hapus. Biar sama, ini bawain aja. Nih, dia sampai sama kayak simpan. This db delete. Nah, di sini kan tadi hapus ID barang kan, berarti ID barangnya dimasukin tuh. Dan barang model. Nah, biar lebih abdul kita cari sini. Kode igniter delete
where. Nih, tambahin nih. ID barang sama dengan ID barang. Indonesia selalu tuh. Udah gini aja. Terus udah disimpan. Tuh. Coba kita refresh. Nah, kan? Data sukses terhapus. Sekarang kita hapus yang odol. Ketiga, hapus. Cancel, nggak jadi. Hapus. Oke. Nah, hilang. Data sukses terhapus. Nah, selesai. Itu aja. Jadi, intinya gini, kalau kita belajar bahasa pemrograman ya, kita tahu script-script dasar aja, script-script atau coding-coding dasar untuk minimal CRUD ya. Kita udah bisa tahu cara nampilin datanya, kemudian tahu cara bikin form untuk nambah, kemudian bikin codingan untuk simpan, kemudian query untuk simpan, kemudian tahu cara ngedit, nampilin form edit, kemudian bikin codingan untuk update dan query untuk update, dan terakhir untuk bisa menghapus datanya, CRUD ya, create, read, update, delete. Intinya kita tuh jadi programmer, karena kalau udah tahu cara nampilin, kemudian entry data, update sama hapus, itu tinggal dikembangin doang. Karena hampir semua sistem informasi itu ya ada buat nampilinnya, ada buat insertnya, update sama delete-nya gitu. Tergantung dari kitanya setelah tahu cara CRUD ini masih mau mengembangkan yang lain nggak, masih mau mencari tahu tentang yang lebihnya nggak gitu. Kan nanti ada query antar 2 tabel, 3 tabel, dan seterusnya. Insert ke 1 tabel, insert ke 2 tabel, insert ke 3 tabel, dan seterusnya. Tapi dasarnya adalah ini gitu. Jadi jangan pernah puas akan sesuatu yang, oh ini mah gampang udah bisa. Belum tentu, karena kesananya kan masih banyak lagi ilmu yang mesti dipelajari gitu. Jadi semangat, kita sudah masuk ke CRUD-nya. Nanti kita tambahkan lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.